Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Alfikri Hasan. Bisa dipanggil Zidan dengan NPM 230310240061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal internasional dan esai perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia, yang dimana ini merupakan tugas ujian remedial dari praktikum oceanografi. Oke, mungkin langsung aja mulai ke review jurnal internasional. Nah, di sini saya tuh diberi tugas remedial, yaitu untuk mereview 5 jurnal internasional. Kita mulai ke jurnal yang pertama, yang dimana judulnya ini berjudul Beyond the Boundaries: Forward Range Expansion of the Atlantic Mackerel. Yang mana jurnal ini tuh diambil dari Fisheries Oceanography tahun 2024. Nama penulisnya yaitu Parletti et al. Dan poin utama dari jurnal ini tuh ada ekspansi wilayah Skambergkollies ke selatan sejauh 278 km. Itu diakibatkan peningkatan suhu permukaan laut atau SST. Nah, lalu juga ada korelasi positif antara ekspansi dan kenaikan SST ini, terutama saat musim panas. Lalu juga ada implikasi yang dimana dampak signifikan bagi manajemen perikanan dan industri pengalengan ikan. Nah, di setiap jurnal itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin bukan jurnal doang, tapi juga semua hal. Nah, tapi di sini konteksnya adalah di jurnal. Nah, untuk kelebihan dari jurnal ini, itu datanya tuh ekstensif atau 30 tahun. Nah, dan analisisnya juga dari abiotik hingga biotik. Namun ada kekurangan juga, yang dimana data mangsanya itu terbatas, faktor arus lautnya juga tidak dieksplorasi. Oke, kita lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini berjudul Early Life History and Fisheries Oceanography: New Question in a Changing World, yang dimana diambil dari jurnal Oceanography tahun 2014. Dan nama penulisnya itu Lopez et al. Nah, poin utama dari jurnal ini tuh yaitu yang pertama, dampak perubahan iklim pada larva ikan, yang dimana itu dipengaruhi suhu, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas plankton. Lalu juga ada match-mismatch hipotesis, yang dimana ketidaksesuaian waktu pemijahan dan ketersediaan makanan. Lalu juga ada interaksi kompleks antara penangkapan ikan dan perubahan iklim. Ada juga tentu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu pendekatan interdisipliner dan juga cakupannya global. Lalu ada kekurangannya, yang dimana prediksinya ini spekulatif dan juga data larvanya itu terbatas. Kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Judulnya itu ada The Red Sea Rangers: A Case Study on Spatial Collection and Remote Sensing. Nah, di mana jurnal itu diambil dari jurnal I Am Slick tahun 2006. Penulisnya ini Aufmuth et al. Dan poin utama dari jurnal ini tuh adanya pelatihan teknologi pengindaran jauh dan GIS untuk konservasi sumber daya pesisir di Laut Merah. Dan juga ada studi kasus di mana penentuan lokasi landfill itu di pasca pelatihan. Lalu ada kelebihannya, yang dimana aplikasinya itu praktis dan juga kolaborasinya itu internasional. Namun ada kekurangan juga, yang dimana detail metodenya ini kurang. Lalu juga evaluasi dampak itu tidak mendalam. Lanjut ke jurnal keempat. Ini mana jurnal keempat ini judulnya itu The Fate of Fisheries Oceanography: Introduction to the Special Issue. Nah, jurnal ini tuh diambil dari jurnal Oceanography tahun 2014 dan nama penulisnya itu adalah Bograd et al. Nah, poin utama dari jurnal ini tuh yang pertama ada evolusi oceanografi perikanan dari era Hjort tahun 1914 hingga saat ini tantangan modern, yaitu ada perubahan iklim dan manajemen berbasis ekosistem. Dan juga ada teknologi mutakhir, yaitu ada satelit, sensor akustik, permodelan dinamis. Dan juga ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yang pertama, tinjauan komprehensif, relevansinya juga tinggi. Lalu ada kekurangannya juga, yang dimana pembahasan teknisnya itu kurang mendalam. Lanjut ke jurnal yang
terakhir yang kelima, ada judulnya itu Mesoscale Variability of Ichthyoplasm. Nah, jurnal ini tuh diambil dari jurnal Fisheries Oceanography tahun 2023. Dan nama penulisnya sendiri yaitu Santos et al. Nah, poin utama dari jurnal ini tuh ada distribusi ichthyoplankton yang dimana dia itu dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan proses mesoscale, yaitu eddies dan juga upwelling. Nah, dan juga ada dominasi Myctopidae pada larva ikan di arus Brazil. Dan juga ada kelebihan dari jurnal ini tuh analisisnya itu multivariat dan juga cakupan datanya ini luas. Lalu juga ada kekurangan dari jurnal ini tuh yang dimana identifikasi taksonominya itu terbatas dan juga studinya ini hanya satu musim saja. Dan itu dia 5 jurnal internasional yang saya rangkum, yang saya ringkas di PPT, dan jika ingin lihat lebih lengkap reviewnya itu sudah saya kirim ya Kang di GCR. Lalu selanjutnya ada esai perkembangan ilmu oceanografi Indonesia. Jadi selain mereview jurnal, saya juga diberi tugas untuk membuat esai perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia ini. Masuk ke pendahuluan. Oke, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia itu punya wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi. Lalu juga memiliki potensi kelautan yang sangat besar tentunya. Nah, perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia ini menjadi krusial untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, mitigasi bencana maritim, dan pemahaman tentang perubahan iklim. Meskipun telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun bidang ini tuh masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Lanjut ke pembahasan, di mana perkembangan oceanografi di Indonesia itu dimulai sejak era kolonial Belanda dengan penelitian terbatas untuk pemetaan dan eksplorasi sumber daya. Nah, saat pasca kemerdekaan, pemerintah mendirikan Lembaga Oceanografi Nasional (LON) pada tahun 1966 yang kini menjadi pusat penelitian oceanografi BRIN. Lalu lembaga ini menjadi pionir dalam penelitian ekosistem laut, termasuk studi tentang arus lintas Indonesia atau Arlindo yang berpengaruh terhadap sirkulasi laut global. Nah, lanjut ke pembahasannya juga. Masih dalam pembahasan, kemajuan teknologi telah mendorong perkembangan oceanografi di Indonesia. Implementasi sistem observasi laut seperti Indonesia Ocean Observing System atau INA-OOS dan penggunaan satelit 8A3 telah meningkatkan kapasitas pemantauan parameter oceanografi. Nah, selain itu juga proyek INDESO itu yang didukung oleh Prancis berhasil mengembangkan sistem permodelan laut untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan. Lanjut, masih pembahasan. Nah, jadi meskipun ada kemajuan, perkembangan oceanografi di Indonesia ini masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan infrastruktur riset lah seperti kapal penelitian dan alat canggih, terus serta rendahnya alokasi anggaran riset, di mana hanya 0,24% dari PDB. Dan juga yang menjadi hambatan utama lah gitu. Nah, ketergantungan pada teknologi impor juga itu bisa memperlambat kemajuan di bidang ini. Yang terakhir itu ada penutup, di mana perkembangan ilmu oceanografi Indonesia ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan tentunya, terutama dalam hal infrastruktur, penelitian, dan kolaborasi internasional. Namun, untuk mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia diperlukan peningkatan investasi dalam penelitian, penguatan kapasitas SDM, dan pengembangan teknologi mandiri. Dengan upaya tersebut, Indonesia dapat menjadi pusat penelitian oceanografi terkemuka di kawasan dan berkontribusi pada pengelolaan laut berkelanjutan tentunya secara global. Jadi memang Indonesia ini salah satu negara yang sangat berpotensi dalam bidang kelautan dan juga perikanan, namun memang masih ada beberapa kendala yang memang jadi hambatan juga. Dan ini adalah referensi dari yang saya tulis. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.